Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita aturkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kedua kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah kajian muslimah Surabaya yang ternyata juga ada muslimnya. Insyaallah bapak-bapak yang setia, mungkin sebagian mengantar istri. Perkenalkan, saya Syakir Haji, salah satu kawan dari Sahabat Nabawi. Tadi pagi beliau menelpon bahwasanya beliau ada umur syar'i yang tidak bisa ditinggalkan karena terkait dengan keluarga dan meminta saya untuk menggantikan beliau di sini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dari rumah sedang mengidam-idam dan Ustaz Nabawi dapatnya orang lain. Oke, insya Allah ada di grupnya. Saya sendiri dengan beliau berada di lembaga benih hati Burhani di Gentang. Kami punya proyek bersama, proyeknya bernama Pesantren Orang Tua. Ada yang sedang tahu ibu? Ibu kok sedang tahu? Ibu. Oh iya, duduk di depan ibu ya. Masya Allah. Jadi, Pesantren Orang Tua khusus untuk usia 40 tahun ke atas agar bisa berdamai di usia senja. Jadi, karena banyak yang memasuki usia senja tidak tambah damai, tambah calon hidupnya, maka kita membuat pesantren orang tua usia 40 tahun ke atas. Saat ini masuk ke angkatan ketiga. Baru saja awal sana, pembukaan nanti paling dekat di bulan April insya Allah. Nih, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di layar tertulis judul apa judulnya? Allah rahasiakan tergabungnya Allah. Karena itu materinya Ustaz Iqbal, biarlah nanti Ustaz Iqbal yang menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian. Nanti kalau misalnya jadwal beliau, nanti beliau menjelaskan hal tersebut. Adapun yang ingin kami sampaikan adalah yang menjadi konsentrasi kami, yakni di tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Kenapa tadabbur? Agar mendapatkan hikmah. Ilmu dari Allah itu ada dua. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan Rasulullah, tugas Rasul itu adalah mengajarkan kepada kalian dua ilmu. Wa yu'allimukum, mengilmui kalian, memberi ilmu kalian Alkitab wal hikmah, ilmu kitab dan ilmu hikmah. Secara sederhana, ilmu kitab itu adalah ilmu Al-Quran, ilmu hikmah itu adalah sunnah Nabi. Ini pemahaman secara sederhana. Tetapi pemahaman yang lebih mendalam, di Al-Quran itu ada ilmu kitab dan ilmu hikmahnya, di sunnah ada ilmu kitab dan ada ilmu hikmahnya. Saya biasanya kalau menyampaikan perbedaan keduanya, ilmu kitab itu berupa hukum dan aturan, ilmu hikmah itu berupa kebijaksanaan. Dua ilmu ini harus kita miliki bersama. Ilmu kitab atau hukum berupa aturan, maka orang yang hidupnya tanpa ilmu kitab, tanpa hukum, tanpa aturan, maka dia akan banyak melanggar.
Kalau sudah melanggar, mendapatkan sanksi dan hukuman. Jadi ilmu kitab, hukum, aturan ini harus dipahami. Makanya di kajian-kajian banyak kajian akidah untuk memahami hukum-hukum akidah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Cara berdoa yang benar dan yang tidak benar. Cara menyembah Allah yang benar dan yang tidak benar. Itu di ilmu akidah, hukum-hukum. Di ilmu fikih cara beribadahnya. Di fikih muamalah cara bertransaksinya. Semuanya terkait hukum. Hukum-hukum yang harus kita patuhi sebagai warga negara bumi Allah. Karena kita tinggal di bumi Allah, maka harus patuh pada aturan Allah. Kemudian satunya adalah ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini kebijaksanaan. Orang hidup tanpa ilmu hikmah itu akan banyak terbentur dan terjatuh. Tidak paham ilmu hikmah berarti tidak bijaksana. Ketika ada masalah, menyelesaikannya tidak bijaksana. Padahal masalah itu akan datang terus-menerus. Walana bulwannakum bisyai'in kita itu akan senantiasa diuji, dan ketika diuji ini kita membutuhkan ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan ilmu hikmah kepada yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa diberi ilmu hikmah, maka dia sudah diberi kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa tadabur mengambil hikmah dengan tadabur illa ulul albab kecuali seorang ulul albab. Ilmu hikmah ini tidak diberikan kepada sembarangan orang. Sampai-sampai tafsir Ibnu Katsir menyampaikan ada dua hal yang boleh iri. Satu, ahlul mal yang senantiasa mendonasikan hartanya di jalan Allah. Dua, ahlul hikmah yang dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Surat Al-Baqarah ayat 269. Hikmah itu khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Maka orang yang dapat hikmah meskipun dari satu ayat, amalnya pasti beda, dampak amalnya pasti beda. Amalnya pasti beda, dampak amalnya pasti beda. Sekarang kalau kita tanya ibu-ibu, bapak-bapak, sudah hafal surat Al-Ma'un? Sudah kan? Dari kecil. Sudah tahu cara prakteknya surat Al-Ma'un? Dan sudahkah pernah mengamalkan? Itu pertanyaan kita. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un 3 bulan, tidak ganti tema. Pengawasan datang Ustaz Iqbal. Materinya apa? Surat Al-Ma'un. Besok lagi datang lagi, materinya apa? Surat Al-Ma'un. Kiai, kok surat Al-Ma'un terus? Apa tidak ada yang lainnya? Ditanya balik, sudah diamalkan belum? Diulang-ulang. Oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan karena mendapatkan hikmah dari surat Al-Ma'un, berdirilah Muhammadiyah dengan sekarang universitasnya, dengan sekarang pondok-pondok yatimnya, dengan sekarang rumah sakitnya. Kenapa? Karena mendapatkan hikmah dari satu surat. Bayangkan. Joko Karya Kiai Jasir mendapatkan hikmah dari surat At-Taubah ayat 18. Inna ma'yamur masajid Allah, barang sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang amana billahi wal yawmil akhir, beriman pada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat. Semua takmir masjid lain berpikir itu ayat menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid.
Maka kalau begitu sudah tidak ada amal lagi. Tapi sholatnya, jamaahnya harus full, seluruh warganya sholat. Zakatnya bukan hanya zakat fitrah, tapi zakat mal, seluruh warganya. Kemudian dicek masjidnya, ternyata sholatnya baru 2 shaf. Subuh 2 shaf, duhur 2 shaf, asar 1 shaf, maghrib lumayan 4 shaf bisa. Berarti amal yang harus diteruskan agar apa? Agar penuh. Zakatnya hanya zakat fitrah, setahun sekali, zakat fitrah, zakat fitri, setahun sekali. Maka harus diteruskan. Akhirnya Jogokarian pertama kali dijatuhkan zakat mal, yang zakat mal hanya 5 orang. Sekarang zakat malnya miliaran. Bedanya orang yang punya ilmu, satu hanya ilmu hukum, satu ilmu hukum plus ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini diantara bekal-bekal para nabi. Setiap nabi mendapatkan hikmah. Dan hikmah yang tertinggi adalah kenabian. Kita bisa bayangkan Kiai Jazil yang mendapatkan satu ilmu hikmah saja, Masya Allah, Jogokarian menjadi pusat percontohan. Ikro, apa itu metode cara membaca Al-Quran? Itu pencetusnya Kiai Jazil. Pencetusnya Kiai Jazil kemudian menyampaikan kepada kiai yang lainnya untuk membuatnya. Metode yang paling mudah diajarkan dimanapun sampai di pelosok-pelosok. Tidak perlu guru yang ahli canggih. Fokusnya untuk apa? Tujuannya untuk mengenalkan huruf. Beda cerita kalau di Solo banyak guru yang luar biasa hebat, yang makhraj hurufnya sudah bagus, sifat hurufnya sudah bagus. Tapi di pelosok-pelosok tidak banyak. Maka dibuatlah Iqra. Hikmah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan belajar hikmah dari sebuah ayat surat setengahnya saja. Surat yang sudah kita hafal semua, surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha, ibu-ibu yang membawa mushaf kesayangannya, bapak-bapak yang membawa mushaf kesayangannya silakan dibuka. Yang tidak bawa silakan bisa buka aplikasi HP ya. Pastikan ada terjemahnya, kecuali kalau paham bahasa Arab. Surat Ad-Duha. Surat yang ke-93. Ad-Duha artinya waktu matahari semerangai. Surat Ad-Duha ini Bapak Ibu sekalian adalah surat yang membuat kita memahami episode dalam hidup kita, terutama episode susah. Kenapa Allah memberikan episode susah kepada kita? Dan bagaimana kita bersikap? Itulah hikmah. Kalau hukum, aturan, hikmah ini strategi hidup. Baik strategi hidup dalam pribadi, keluarga maupun berdakwah. Makanya Allah SWT berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Dengan hikmah, bukan sekedar tidak pernah ada evaluasi. Kampung Islami dan nambah-nambah. Kadang malah dipimpin oleh orang-orang yang tidak soleh. Berarti ada yang kurang pas dalam kita berdakwah. Mungkin hukumnya sudah sesuai, tapi hikmahnya belum sesuai. Nah, ini tugas kita semua untuk belajar. Surah Ad-Duha, ibu-ibu sekalian, surah yang ke-93. Dalam memahami surat ini, pertama kita akan baca, kedua kita akan pahami artinya sampai berkata, ketiga kita akan
pelajari tafsir ringkasnya, keempat baru kita masuk ke hikmahnya. Hikmah harus berdiri di atas tafsir. Kalau tidak, nanti hikmahnya ngawur. Sekarang banyak orang menyampaikan hikmah dari Al-Quran, tapi ngawur. Banyak tafsir yang salah. Nah, itu jadi kita baca maknanya, tafsirnya, nanti pelajaran untuk kita. Kita baca bersama-sama nih. Dari surat Al-Duha ayat pertama sampai ayat ke-5. Jadi kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Bapak Ibu, mohon ikuti saya. Ya Allah, Engkau turunkan ayat-ayat ini untukku, maka izinkanlah aku, maka berikanlah aku ilmu dari ayat-ayat ini. Berilah aku rezeki pemahaman dari ayat-ayat ini, dan izinkan aku mengamalkan ayat ini dengan baik dan benar. Jadi begitu yang dipikirkan kita. Jangan dengan ayat Al-Quran yang dipikirkan orang lain. Oh, berarti si A salah, si B salah, bukan. Ya. Kalau dengan Al-Quran, kalau kita masih masa belajar, maka kalau dengan ayat Al-Quran itu urut kita. Kita artikan Bapak Ibu sekalian, waktuha, wa, demi. Ini salah satu huruf qasam, huruf sumpah. Wa, demi, al-duha, waktu duha, ketika matahari sepenggalan naik. Wal laili, dan demi al-lail, al-lail artinya malam. Idza, ketika saja menjadi sunyi. Allah SWT sebagai Al-Khaliq boleh bersumpah atas makhluknya. Allah boleh bersumpah atas waktu, waktuha, wal asri, wal fajri, boleh. Allah boleh bersumpah atas matahari, wasyamsi, wal qamar, demi bulan, wan najm, demi bintang, boleh. Tapi kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah atas nama makhluk lainnya. Ustaz, Allah kan bersumpah atas nama bulan, bintang, maka saya juga akan bersumpah begitu. Boleh tidak? Tidak boleh. Meskipun bapak-bapak merayu istrinya, tidak boleh. Demi matahari dan bulan, duhai istriku, engkau adalah wanita yang paling cantik. Tidak boleh. Meskipun gombal. Jadi kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kalau bersumpah atas nama Allah saja kurang marem. Wallahi kurang marem, boleh pakai Asmaul Husna. Wallahi, wallahi, warahman, warahim, wal malik, wal kudus. Saya tidak ambil uangnya. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Pakai Asmaul Husna. Wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Allah menyebutkan dua waktu ini pertama karena mulia. Semua yang dijadikan sumpah oleh Allah pasti satu hal yang mulia. Pertama, kemudian kedua, kenapa al-duha dan al-lail ini ditampilkan di sini bukan waktu yang lainnya? Nanti ada munasabah, ada keterkaitannya dengan isi suratnya.
Nanti episode hidup kita ini akan terkait dengan Al-Tuhan dan al-lail. Wadduha wal laili idza saja. Apa maksudnya? Nanti kita bahas setelah kita membahas ayat selanjutnya. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma tidaklah wadda'a meninggalkan dirimu. Wadda'aka tidaklah meninggalkanmu rabbuka rabbumu. Wada'a ada haji wada. Haji terakhir Rasulullah SAW haji perpisahan. Ada tawaf wada. Kalau orang yang tidak haji sebelum pulang ke negerinya, tawaf terakhir dulu sebelum meninggalkan kota Mekah, namanya wada, tawaf wada. Ma wada'aka, tawaf wada, tawaf perpisahan. Mawadaka, tidaklah Tuhanmu memisahkan dan meninggalkanmu. Rabbuka, Rabbmu, wama dan tidaklah membenci dirimu. Tidaklah Rabbmu membenci, meninggalkanmu dan membenci dirimu. Walal akhirah dan lal pastilah al akhirah yang di akhir, episode akhir, akhirat, khairun lebih baik laka bagimu min dari al-ula, dari episode awal dari dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa dan la pastilah sawfa akan, berarti di masa mendatang, tidak sekarang. Wala sawfa yu'tika atau yu'ti akan memberimu, yu'tika rabbuka rabbu fatarda hingga engkau ridho, engkau puas, tidak ada komplain. Bapak Ibu kalau naik Grab atau Gojek kasih bintang 5 itu menandakan puas, meskipun kadang belum begitu puas, ya enggak. Cuma kasihan kalau dikasih bintang 4 nanti dapat masalah. Kalau puas apa? Kasih bintang 5, kasih tips, kan begitu. Itu namanya puas. Puas. Bapak Ibu sekalian, sudah saya sampaikan di awal, surat Al-Duha ini adalah surat yang membuat kita bisa memahami episode susah kita. Surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa riwayat tentang sebab turunnya, di antaranya adalah di Mekah. Wahyu itu turun terus-menerus. Kalau kita lihat surat Makkiyah itu banyak sekali. Surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah itu banyak sekali. Ada surat-surat yang panjang. Surat Makkiyah itu kalau kita lihat di Al-Quran, ayatnya pendek-pendek. Wan najmi idza hawa, pendek. Ayatnya pendek-pendek. Amma yatasaalun anin naba'il alim, pendek. Beda dengan surat Al-Baqarah, panjang-panjang. Ali Imran, panjang. Satu surat bisa langsung beberapa baris, satu ayat bisa langsung beberapa baris. Nah, di Mekah ayat itu turun terus-menerus sampai pada suatu ketika ada waktu tidak turun ayat sama sekali. Sampai beberapa waktu, akhirnya beberapa orang musyrik mengejek kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rabbnya Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Itu tafsirnya. Maka kemudian Allah menurunkan surat ini. Lalu kita masuk ke tadabbur. Ibu-ibu sekalian, jangan pernah menyesali episode susah dalam hidup kita. Jangan pernah membenci episode susah dalam hidup kita. Karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita.
Jangan pernah. Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf. Allah menyampaikan bahwasanya nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan kisahkan kepadamu ahsanal qasas, kisah yang paling bagus, kisah yang paling baik. Kisahnya siapa dalam surat itu? Kisah Nabi Yusuf. Dan kisah Nabi Yusuf dimulai dengan episode susah. Kisah yang terbaik itu dimulai dengan episode susah. Kanjeng Nabi Muhammad nanti dijelaskan dalam surah Al-Duha itu memiliki fase susah. Tapi justru ternyata di fase susah itu Allah sebutkan ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Kisah yang terbaik. Jadi Allah menyampaikan hal itu, menyampaikan surat Al-Duha ini agar kita bisa memahami episode susah dalam hidup kita. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka, tidaklah Rabbmu meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak membencimu. Ketika engkau susah, itu bukan berarti Allah itu meninggalkanmu. Ketika engkau itu susah, bukan berarti ujian yang menimpamu itu adalah karena Allah membencimu, bukan. Tapi sebaliknya, ketika engkau susah, Allah tidak meninggalkanmu, berarti Allah membersamaimu. Dan Allah tidak membencimu, berarti Allah mencintaimu, merahmatimu, menyayangimu. Meskipun ujian itu begitu beratnya, sampai-sampai ujian itu tak tertahankan, sampai banyak orang yang mendapatkan ujian harus kehilangan nyawanya. Ya, saya agak melibat sedikit. Ada ayat yang di sini sering disalahpahami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan melebihi kemampuannya. Nah, beban di sini bukan beban ujian, beban di sini beban syariat. Beban syariat Islam, baik ibadahnya, muamalahnya, dan lainnya itu bisa kita pikul. Tapi kalau beban kadang sampai kita meninggal, beban ujian itu sampai meninggal, sampai tidak bisa ditahan meninggal. Bisa dicek di tafsir Al-Qurtubi. Ini sama yang dikatakan oleh Allah SWT. Jadi ketika kita mendapatkan episode susah dalam hidup kita, bukan karena Allah meninggalkan kita, enggak, tapi bukan pula karena Allah membenci kita. Ma wada'aka, Allah membersamai kita. Ma wada'aka rabbuka, Allah itu begitu dekat. Makanya Allah katakan di sana ma wada'aka rabbuka. Allah tidak sampaikan ma wada'aka Allah. Allah tidak katakan Allah tidak meninggalkanmu, enggak. Tapi yang dikatakan adalah Rabbmu tidak meninggalkanmu. Rabb dari kata Rabba yurabbi, setelah menciptakan, memelihara, merawat, mengembangkan sampai sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas. Rabb, Tuhan yang memelihara kita. Dari kata Rabb ini muncul tarbiyah, pendidikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mentarbiyah al-alamin. Kenapa Allah terpuji? Karena mentarbiyah al-alamin. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang selama ini mendidik, mentarbiyah anak-anak itu mendapatkan pujian. Hal yang sangat terpuji. Itulah diantara hikmah dari surat Al-Fatihah. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu. Allah mengatakan Rabbmu. Allah tidak katakan khaliquka, penciptamu, tidak. Allah tidak mengatakan Allah langsung, tidak. Tapi Rabbmu. Ma wada'aka rabbuka. Agar apa? Ini menunjukkan kedekatan.
Kita selama ini mengakui Allah, kemudian Allah kemudian mengakui kita. Ibu-ibu kalau mengakui seseorang, kemudian orangnya itu juga mengakui ibu-ibu, senang tidak? Senang. Itu teman saya, orangnya hebat. Suatu ketika orang hebat itu cerita, saya kenal Ibu Siti itu teman saya. Kita sebagai Ibu Siti senang tidak? Senang. Ini juga Allah menyampaikan, Rabbu, duhai hamba-hamba yang kalian itu sudah mengatakan Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Nah ini Allah itu juga mengakui Anda. Mawadda'aka Rabbuka wa maqala, dan tidak meninggalkan. Walal akhirah, dan episode akhir khairul laka, lebih baik bagimu minal ula, daripada episode pertama. Al-ula al-awwal. Maka ibu-ibu kalau selama ini mungkin dahulu pernah mendapatkan episode susah, atau mungkin saat ini ada yang masih mendapatkan episode susah, mau ikut kajian saja berangkatnya susah. Ada yang mau kajian berangkat pakai mobil, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Ada yang mungkin harus pakai sepeda, bahkan sepeda ontel. Kalau hujan tidak kepanasan, kalau panas tidak kehujanan. Kebalikannya. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala, walal akhirah, dan di episode akhir itu karena ma wada'aka rabbuka, tidak meninggalkanmu. Dengan bahasa lain Rasulullah menyebutkan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bersama apa? Bersama kita dengan ilmunya dan dengan petunjuknya Al-Quran. Maka orang kembali ke hikmah, orang yang sudah mendapatkan hikmah dari Al-Quran, jalani hidup itu tenang. Tenang. Apapun yang dihadapinya, mereka sudah tahu jawaban sebelum masalahnya datang. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka kalau ada satu orang ahli hikmah ditaruh di sebuah kampung, insya Allah 5 tahun, 10 tahun, kampung itu jadi kampung Islami. Kalau ada dari ahli hikmah. Nah, tugas kita itu belajar Al-Quran dari cara membacanya sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Sampai sekarang saya masih belajar sebaik-baiknya cara membacanya, cara memahaminya sebaik-baiknya, cara mengamalkannya sebaik-baiknya. Kembali ke ayat tadi, ma wada'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Rabbmu meninggalkanmu dan juga membencimu, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang di akhir itu lebih baik bagimu dari yang di awal. Wala sawfa, dan pasti akan yu'tika memberimu Rabbumu fatardo, hingga engkau ridho. Panitia saya sampai jam berapa ini? Sampai jam 2? Ini tidak ada 45 menit 14, 15. Masih lama nih. Saya biasanya senang kalau ada papan tulis coret-coret. Itu sampai nanti tapi tidak usah hanya dalam. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala,
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Rabbmu, kembali lagi Allah menyebutkan Rabbmu, tidak Allah. Rabbmu, Rabb yang engkau sembah, sawfa akan yu'tika atau yu'ti artinya memberi, fatardo hingga engkau ridho. Allah di akhirat itu, di episode akhir itu akan memberikan balasan kepadamu. Diambilkan beneran. D. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ada yang pernah dengar di situ? Barang siapa menempuh perjalanan salaka, tidak hanya dhahaba, salaka menempuh perjalanan, ada effort di sana. Yaltamisu, untuk mencari, iltamasa yaltamisu tidak hanya tolak ayat dulu, tidak hanya meminta, tapi mencari ilmu yang diidam-idamkan. Mencari ilmu yang diidam-idamkan. Sahalallahu, maka Allah akan sahilkan, tidak sekedar memudahkan. Mudah itu bahasa Arabnya yusrun, mudahkan yasaro yusru. Kalau sahala itu gampangkan. Siapa yang mencari ilmu, menempuh perjalanan untuk mencari ilmu yang diidam-idamkan, dia Allah akan gampangkan masuk jannah. Orang mau menempuh perjalanan, tidak paham apa yang ada di sana, tidak siap-siap, ternyata di sana repot luar biasa. Ada orang yang siap-siap tapi salah informasi, tetap repot. Tapi kalau mau sampai, sudah tahu di sana akan apa saja. Di sana akan tolong, di sana akan landing dulu di Madinah, di sana akan begini-begini ketika umroh. Sudah tahu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang dipersiapkan, maka menjadi gampang. Kita semua mau melakukan perjalanan ke akhirat. Bayangkan ada orang yang tidak tahu di akhirat itu apa saja, bakal repot. Atau orang siap-siap tapi ilmunya tidak benar, sudah repot. Yang paling mudah adalah yang siap-siap dengan ilmu yang benar, informasinya sudah pasti. Nanti ada pada mahsyar, matahari di atas, semuanya telanjang, berpuluh-puluh minggu tahun, repot. Apa yang membuat mudah? 7 naungan, 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Nanti dicari, disiapkan. Saya mau dapat naungan itu. Disiapkan ketika hidup. Itulah makna Allah akan gampangkan. Dan di antara yang akan digampangkan adalah panitianya. Itu posisi strategis itu panitia. Nah, ibu-ibu dapat pahala, beliau juga dapat pahala dari ibu-ibu semua, tanpa mengurangi pahala dari ibu-ibu. Medianya, ketua panitianya, yang jaga di info, yang bikin flyer, nggak ada desainer bikin flyer sendiri pakai Canva, itu semua dapat pahala dari panjenengan semua tanpa mengurangi pahala panjenengan. Oke, ibu sekalian, bapak sekalian, kita lanjutkan tadi pada soal tinggal pada
Tadi kita waktu awalnya tidak saja, kemudian kita masuk ke ayat yang kelima, walau sofa yu'ti kalau mengatakan di sana Allah menyebutkan atau yu'tika, Rabbuka fatardo, Allah akan memberikan kepadamu hingga engkau ridho. Dalam bahasa Arab ada atau yu'ti, ada atang yu'ti, ada dua. Kalau atau yu'ti pemberian yang biasa, kalau ata yu'ti pemberian yang paling sempurna. Makanya tadi ayat surat Al-Baqarah ayat 269 yang saya sebutkan tentang hikmah disebutkan wa may yu'tal hikmah, barang siapa yang diberi hikmah, yu'ta dari kata ata yu'ti pakai hamzah dan tak, kalau atau yu'ti pakai ain dan to. Ini yang paling tinggi. Kenapa hikmah disebutkan pakai ata yu'ti? Karena hikmah itu di antara ilmu yang tertinggi. Tapi di sini di surat Al-Duha Allah menyebutkan pakai atau yu'ti. Walasawfa yu'tika, Allah akan memberimu. Berarti ini pemberiannya bukan pemberian yang paling tinggi. Tapi ternyata dengan pemberian yang bukan paling tinggi itu, kita sudah akan mendapatkan happy ending. Walaupun mayoritas kalau mendapatkan itu, kita akan diberi balasan oleh Allah, bukan balasan yang paling tinggi, tapi dengan balasan itu saja, itu sudah membuat kita ridho. Sudah membuat kita ridho. Analoginya yang lain, Allah bilang nasyaratin, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami a'tainaka pakai a'tayni telah memberimu al-kautsar. Maknanya apa al-kautsar? Dari kata kasir artinya banyak. Kautsar nikmat yang banyak. Itu makna pertama. Makna yang kedua telaga al-kautsar. Telaga al-kautsar yang nanti penduduk umat Rasulullah SAW akan masuk ke telaga itu, kemudian muncul mendapatkan tubuh penghuni sana. Tubuh penghuni sana itu nanti berbeda, tidak seperti sekarang, lebih tinggi, 60 hasta. Kalau tidak salah sekitar 40 meter. Ibu jalan-jalan lihat Hotel Alina, nah itu. Karena dulu kami ada. Kenapa kok seperti itu? Kenapa diganti dengan tubuh yang baru? Mohon maaf, kalau tubuh kita yang sekarang dibawa ke sana, nanti tidak jadi senang-senang. Ada sungai susu, sungai madu, tidak pernah minum. Kenapa? Ya, ada sungai susu, sungai madu, tidak pernah minum. Kenapa? Karena dia diabetes. Ada stik, tidak mau. Kenapa? Kolesterol, giginya sudah hilang. Maka harus diganti dengan tubuh yang bisa menahan kenikmatan jannah. Tubuhnya harus diganti dengan begitu pula ahli neraka, maka diganti dengan tubuh yang bisa menahan pedihnya neraka. Gigi gerahapnya seperti bulu-bulu, sebesar bulu-bulu, belum mulutnya, belum kepalanya, belum badannya. Nauzubillah. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau al-kautsar. Pakai a'tayuti. Kenapa? Karena di atas telaga al-kautsar masih di atas telaga al-kautsar masih banyak kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada jannah dan lain-lain. Masih ada melihat wajah Allah. Itu yang paling sempurna. Inna a'tainaka kautsar. Kembali lagi ke surat Al-Duha. Jadi ibu sekalian, surat Al-Duha ini adalah surat yang menjanjikan kepada orang-orang beriman, meskipun memiliki yang sudah susah, orang beriman akan mendapatkan happy ending. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Allah akan
berikan happy ending hingga engkau hidup. Bisa jadi happy endingnya di dunia, bisa jadi happy endingnya di akhirat. Ada seorang muslimah sekalian, ya Rasulullah, saya punya penyakit ayam, sering kambuh. Ya Rasul, doakan saya agar sembuh. Maka Rasulullah bersabda, in syi'ti ad'u laki, jika kamu mau saya doakan, nanti sembuh. Wala in syi'ti tasbir wala jannah. Tapi jika kamu mau, kamu sabar, nanti kamu masuk jannah. Happy ending. Ya Rasulullah, kalau begitu doakan saya agar saya kalau umat Allah saya tidak tersingkap. Maka doakan pada Rasulullah. Itulah episode kita. Bisa jadi di antara kita, mohon maaf, ada yang masuk jannah itu lewat ujian, ada yang masuk jannah lewat karya. Kalau saya lihat Kiai Jazir itu, insya Allah beliau yang tipe masuk jannah lewat karya, dengan joko karyanya menginspirasi seluruh masjid di Indonesia. Masya Allah. Masjid-masjid yang sekarang di Pontianak berkembang itu ada Ismuyahnya, kemudian ada kapal Uzara. Itu dari Tokya dari Kiai Jazir. Dari kapal jalan real masjid dan lain-lain, al-falah dan lain-lain. Jadi ada orang yang masuk jannah lewat jalur prestasi, ada orang yang masuk jannah lewat jalur ujian musibah. Tapi bagi orang beriman, meskipun jalurnya musibah, wala sawfa yu'tika rabbuka fataqullah. Sampai engkau ridho, happy. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, di awal surat ini dimulai dengan apa? Wadduha wal laili idza saja. Wadduha demi waktu duha, wal laili idza saja demi waktu malam apabila telah sunyi. Maka ketika kita sedang merasa ditinggalkan oleh Allah, sebenarnya Allah tidak meninggalkan kita, tapi bisa jadi kita yang lupa pada Allah. Kitalah yang menjauhi Allah. Maka Allah ingatkan dengan dua waktu ini, waktu duha dan waktu malam ketika sunyi. Pertanyaannya, ada apa di waktu duha dan di waktu ketika sunyi? Iya, ada live TikTok 12 tengah malam. Wadduha, di waktu duha ada sholat duha. Walaili idza saja, di waktu malam apabila telah sunyi ada sholat tahajud. Kita dapat musibah, orang-orang meninggalkan kita. Ingat, ada satu fase orang-orang akan meninggalkan kita. Ada satu fase orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita harapkan meninggalkan kita. Ingatlah, pada waktu itu Allah tidak meninggalkan kita. Bisa jadi karena kita selama ini meninggalkan Allah, maka Allah cemburu. Oleh karena itu Allah hilangkan itu semua. Pasangan yang tadinya dulu setia ternyata berkhianat, naudzubillah min dzalik. Partner bisnis, karyawan, tetangga, baik dengan cara baik-baik saja maupun dengan cara tidak baik-baik saja. Ada yang kemudian Allah panggil meninggal. Ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang terbaik, orang-orang tercinta, atau orang-orang baik di dalam hidup kita, itu
Allah tidak meninggalkan kita. Dan bisa jadi karena selama ini kita meninggalkan Allah, sehingga Allah mengingatkan, Allah rindu pada kita, maka Allah ingatkan dengan Al-Quran dan walaini indah saja. Sholatlah Tuhan, ingat saya. Kamu selama ini sibuk terus, sudah jadi ustaz, sudah jadi ustazah, pagi-pagi persiapan dan sempat sholat Tuhan. Jadi ibu rumah tangga berusaha tidak sempat sholat Tuhan. Waktu muda tidak sempat sholat Tuhan, waktu tua sudah repot dan bisa sholat Tuhan. Kalau malam kamu juga tidak mau bangun. Bangun tapi rebahan sedikit. Wajahnya bercahaya karena buka WhatsApp dan TikTok. Tapi cahaya yang sebenarnya walaini indah saja itu qiyamul lail. Masya Allah. Di aslinya Allah itu rindu kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'a fal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi itu ibu surat Al-Duha 41. Karena masih ada 6 ayat. Kalau saya sampaikan butuh 1 jam lagi. 41. Saya akan menjelaskan Al-Fatihah 3 bagian. 41. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu ta'aruf Allah pada kita. Allah ingin ta'aruf di awal kitabnya. Dan yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang harus kita lakukan. Setelah kita kenal Allah, bagaimana sih Allah, maka kita harus bagaimana. Kemudian yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini caranya bagaimana untuk melakukan yang kedua tadi. Insyaallah. Jadi memang kita harus mulai serius memahami isi Al-Quran. Harus mulai serius. Ustaz, usia saya sudah 40 tahun, tidak apa-apa. Usia saya 50 tahun, tidak apa-apa. Rasulullah dapat Al-Quran pertama kali usia 40 tahun. Para sahabat belajar Al-Quran dari usia puluhan tahun. Dari puluhan tahun. Kalau kita belajar Al-Quran 1 hari 1 ayat, insya Allah 23 tahun selesai. 1 hari 1 ayat diamalkan, insya Allah 23 tahun selesai. 80 tahun selesai. Tidak apa-apa. Meninggal berstatus sedang mengamalkan Al-Quran. Insya Allah. Kalau belajarnya 1 pekan 10 ayat diamalkan, insya Allah 13 tahun selesai. Kalau yang tadi 23 tahun itu seperti muhajirin. Kalau yang 13 tahun seperti, yang 10 tahun seperti kaum Ansar. Ini paling tidak kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, inilah tadabbur surah Al-Duha. Dalam surat ini Allah ingin menjelaskan hikmah dari episode susah kita. Itu diantaranya Allah tidak meninggalkan kita dan tidak membenci kita. Justru sebaliknya, karena Allah menginginkan kebaikan pada kita, Allah membersamai kita dan Allah menyayangi kita. Allah menghendaki walal akhiratu khairun laka minal ula. Allah menghendaki episode kita, episode akhir itu episode happy ending, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kalau sudah happy ending, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan berikan kepadamu hingga engkau ridho.
ridho, tidak ada komplain sedikit pun. Maka yang bisa kami sampaikan, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah saya melakukan bismillah. Jadi, monggo. Syukur biasa kalau dengan Islam pada malamnya juga ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik Ibu, sebelum kita akhiri kajian semalam sudah ini kita buka sesi tanya jawab mungkin satu atau dua orang. Barangkali tidak bertanya sebelumnya dengan apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Monggo. Ada. Ada yang tanya? Waalaikumsalam. Ustaz dan jawabannya karena harga ketika itu kata dapat kesediaan atau ujian itu kita sudah berputus asa. Bagaimana cara kita melalui putus asaan kita dan kita tetap istiqomah dalam kita ada di situ. Untuk menghindari putus asa, nanti kaitannya dengan surat Al-Mu'min, surat Al-Nasyr. Surat Al-Nasyr. Di surat Al-Nasyr itu nanti kita belajar satu, bagaimana menerima semua takdir. Kemudian kedua, bagaimana mendatangkan kemudahan. Orang beriman itu hidupnya tenang karena yakin innamal usri yusra, sesungguhnya bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Orang beriman tenang karena yakin. Orang yang berhikmah tenangnya berlipat-lipat. Karena apa? Karena tahu formula atau rumus atau cara mendatangkan kemudahan. Kemudahan itu bisa diundang. Caranya ada di surat Al-Nasyr. Mudah-mudahan nanti suatu kita berkesempatan. Lalu bagaimana agar tadi tidak putus asa? Alam nashrah lana sadrak. Satu ayat saja yang pertama. Bukankah telah kami lapangkan dadamu ya Muhammad? Jadi agar kita bisa tidak putus asa itu intinya lapang dada. Lapang dada itu nashrah sadrahu lil Islam. Lapang dada menerima Islam. Islam tafsir pertama adalah agama Islam. Kemudian makna yang lainnya, Islam itu dari kata aslama muslimu, artinya berserah diri, pasrah pada ketentuan Allah, menerima takdir. Intinya itu. Intinya ada di dalam sini. Apapun kondisi di luar, kalau kondisi di dalam ini sudah alam nasyrah, maka tidak masalah. Bilal bin Rabah dihimpit batu, tapi dia sudah lapang dada menjadi seorang muslim dan mendapatkan ujian. Dia sudah lapang dada dengan hal itu, sudah terima, maka dia bisa menjalaninya. Khobat dipanggang, tapi dia sudah lapang dada menjadi seorang muslim, kemudian dia lapang dada dengan ujian itu, maka bisa menjalaninya. Lapang dada itu, jadi mudah-mudahan bisa menjawab hal tersebut. Sampun? Masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Cukup ya. Izin kita akhiri dengan doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan katsiran hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa shafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من
Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, kami pasti menjadi orang-orang yang amat merugi. Allahumma lana warhamna waj'alna minal mu'minin. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, ampunilah kami dan sayangilah kami, dan jadikanlah kami dari orang-orang yang beruntung. Rabbana ighfir lana ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ampunilah kami, gugurkanlah kesalahan-kesalahan kami, maklumilah perkara-perkara yang kami lakukan melampaui batas. Ya Allah, kuatkanlah kaki kami dan hati kami dalam iman. Ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi orang. Ya Allah, ampunilah mereka semua. Ampunilah orang-orang beriman yang datang ke rumah-rumah kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Ampunilah para guru kami, para ustaz kami, para kiai kami, para ahli ulama kami. Ampunilah para pengurus masjid kami, ampunilah para panitia kajian kami. Ampunilah orang-orang yang mengajak kami kepada kajian. Ampunilah orang-orang yang memberikan kebaikan dalam hidup kami. Ya Allah, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami rasa tidak suka kepada mereka. Jangan Engkau jadikan dalam hati kami rasa benci atau bahkan rasa musuh. Jadikanlah kami menyukai mereka, mencintai mereka, dan memuliakan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka dan Bapak Ibu sekalian yang